Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke meja kerja. Kali ini kita kedatangan laptop Acer One 14 atau Z1402. Kasusnya tidak ada tampilan di layarnya atau di LCD-nya. Jadi ketika teman-teman atau ketika saya menekan tombol power switch-nya itu laptop hidup normal, semuanya nampak berjalan bagus, sampai ampernya pun sudah normal 0,47, tapi tak ada tampilan di LCD-nya. Jadi curigaan pertama kemungkinan besar LCD. Jadi kita coba mengecek dulu LCD-nya, apakah betul LCD-nya yang bermasalah. Ya, kita sama-sama melakukan pergantian LCD. Sebelum kita membuka LCD, kita ngopi dulu. Oke, LCD-nya kita buka dulu. Kita cek dulu kondisinya. Ingat, ketika kita membuka LCD atau layar, kita wajib melepaskan soket baterai biar tidak ada tegangan yang tersimpan di mainboard, sehingga tidak menyebabkan korslet ketika kita melepas soketnya. Di sini saya tidak membuka baterai karena baterai dari laptop ini sudah soak atau sudah tidak berfungsi, jadi sudah tidak ada tegangan yang tersimpan ketika LCD-nya kita lepas. Oke, saya coba menggunakan LCD sementara, LCD uji coba sini, LCD tester. Sebenarnya LCD juga sudah rusak tapi masih bisa menampilkan gambar. Jadi kita tes dulu LCD. Jika LCD ini hidup, berarti memang LCD-nya yang bermasalah. Nah, ternyata tidak sama. Ternyata sama, tidak ada tampilan. Jadi setelah pergantian LCD tetap tidak sama. Sepertinya kemungkinan bukan LCD yang masalah pada laptop ini. Harusnya tadi saya melakukan uji coba menggunakan keyboard eksternal. Jadi ketika kita memasang keyboard eksternal menggunakan USB, kalau caps lock-nya sudah hidup, itu menandakan mainboard sudah normal keseluruhan. Nah, itu saya tidak coba tadi, langsung ganti LCD, langsung uji coba LCD. Jadi kita pasang kembali dulu LCD-nya. Kita melewati satu langkah yang harusnya tidak membuang waktu. Harusnya kita tidak usah coba LCD ketika kita tahu bahwa di keyboard saja belum teridentifikasi caps lock hidup. Oke, jadi ini pelajaran buat teman-teman jika mengalami kasus LCD tidak tampil seperti ini, jangan ganti LCD dulu, coba gunakan keyboard eksternal, pasang kabel di USB-nya, terus
pastikan caps lock itu sudah hidup. Jadi kalau caps lock sudah hidup tapi layar belum tampil, nah disitulah sebenarnya kita baru curiga terhadap LCD-nya. Nah, langkah ini tadi terlewatkan, langsung saja tes LCD. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat saya terutama. Ini terlupakan tadi. Oke, kita lanjut ke pengecekan berikutnya. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pembersihan RAM. Kita coba kita bersihkan dulu RAM-nya, karena biasanya yang masalah no display seperti ini dengan ampere yang sudah normal, yang jadi kendala itu ada di RAM. Biasanya saya bersihkan dulu menggunakan penghapus pensil. Jadi RAM-nya itu bagian pin yang berwarna emas kita bersihkan, kita gosok dengan penghapus pensil. Jadi itu bisa RAM-nya menjadi bersih, atau kotoran-kotoran yang ada di pin-pinnya itu bisa kembali bersih. Jadi ada kemungkinan antara pin RAM dan soket yang ada di mainboard itu mengalami gangguan atau tidak terhubung dengan baik, sehingga menyebabkan koneksinya tidak normal. Jadi kita coba dulu membersihkan RAM-nya. Jika tahap pembersihan atau sama saja tetap tidak ada tampilan, ya kita coba ganti dengan RAM yang lain. Kita tes lagi, kita nyalakan lagi setelah kita lakukan pembersihan RAM. Kita tes dengan tegangan yang sama 19 volt. Nampaknya belum ada hasil, sama saja tetap tidak ada tampilan. Jadi kita sudah melakukan uji coba pergantian LCD, pembersihan RAM. Sekarang kita melakukan uji coba berikutnya, mengganti RAM-nya, mengganti RAM yang lain. Bisa jadi memang RAM-nya yang bermasalah, walaupun sudah dibersihkan. Bisa jadi ya kalau RAM-nya yang rusak, walaupun dibersihkan ya tetap saja RAM-nya harus diganti, atau tetap saja RAM-nya bermasalah. Oke, kita tes lagi. Dan hasilnya masih zonk, tidak ada tanda-tanda
LCD atau layar bisa hidup. Nah, hal ini saya biasa melakukan beberapa kali uji coba dengan RAM-RAM yang lain karena sering berdasarkan pengalaman, walaupun RAM yang satu normal tapi kadang ya tidak tampil, jadi biasa saya menggunakan 5-6 kali RAM itu untuk uji coba sampai saya yakin bahwa memang bukan RAM yang masalah. Masih gagal. Jadi saya semakin curiga bahwa bukan RAM yang menyebabkan laptop ini tidak ada tampilan. Jadi yang berikutnya, atau kita akan melakukan pengukuran dulu di beberapa tempat untuk memastikan bahwa memang semua tegangan di tiap-tiap blok di mainboard ini memang sudah normal atau sudah keluar tegangan Vout nya. Duh, ada pistol tuh. Artinya ada titipan servisan pistol juga. Oke, nanti pistolnya ya. Kita selesaikan dulu laptop yang satu ini. Dari hasil pengukuran, semua tegangan sudah normal. Semua induktor-induktor sebagai jembatan Vout dari masing-masing IC itu sudah mengeluarkan tegangan. Sekarang yang tahap berikutnya kita lakukan flash BIOS. Jadi BIOSnya kita flash, BIOSnya kita lakukan pergantian file lah ceritanya. Jadi file yang ada di IC BIOS itu kita ganti dengan file yang baru, yang lebih bagus, karena bisa jadi ada masalah di file BIOSnya. Oke, cukup hari ini dulu, atau cukup di video ini. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Apakah berhasil atau tidak ketika kita melakukan flash BIOS. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.